Terima kasih Pak Menteri dan Pak Wamen, Bapak Ibu sekalian. Ada 8 pertanyaan. Nampaknya 4 diborong oleh Mas Wildan dari DDTC. Yang pertama terkait dengan Agreement on Reciprocal Tariff, melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Pak Febrio bahwa implikasinya semua kebijakan yang non-diskriminasi pada prinsipnya tidak ditujukan khusus untuk pelaku usaha dari negara tertentu. Jadi semua ditetapkan non-discrimination, kemudian dirancang diberlakukan secara umum, objektif dengan kriteria yang sama. Jadi dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, pemajakan yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti PPN berlaku secara umum tanpa memandang asal pelaku usaha. Secara detail tadi sudah dijelaskan antara pajak digital yang dimaksud di ART dengan penerapan pemungutan pajak untuk pedagang melalui sektor elektronik PMSE. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Wildan terkait dengan jumlah wajib pajak yang diblokir dalam rangka penagihan pajak. Di atas 100 juta piutang pajak, data per 31 Desember itu sekitar 23.509 wajib pajak. Sejak Per 27/2025 diterbitkan, sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak. Dasar pemblokiran tunggakan total sebesar 170 miliar yang sudah cair terrealisasi 52 miliar. Kemudian berapa nominal restitusi PPh dan PPN per Januari 2026? Total restitusi per Januari 2026 54,1 triliun, turun sekitar 23% dari Januari periode yang sama tahun lalu. Untuk restitusi dari PPh non-migas 15,8 triliun, adapun dari PPN dan PPNBM sebesar 37,37 triliun, dan pajak-pajak lainnya seperti PBB, PPh migas, dan pajak-pajak lainnya yang tidak signifikan, totalnya sekitar 879 miliar. Pertanyaan berikutnya dari Mas Wildan, setelah 3 wajib pajak di Banten, apakah DJP akan menindak 40 wajib pajak yang lain? Ini kami tegaskan, kita tidak hanya case building terkait dengan sektor baja, tetapi juga sektor-sektor strategis lain yang memang tingkat kepatuhannya dan risikonya kita assess cukup tinggi. Jadi kita pastikan bahwa semua wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dan juga komunitas-komunitas di luar baja pun akan kita teruskan case buildingnya. Pertanyaan berikutnya ada 3 yang dari Mas Dendi Kontan terkait dengan Perdirjen 26/2025 penunggak pajak yang diblokir dan disita sahamnya. Saat ini masih menunggu pembentukan rekening untuk pemblokiran saham di Bursa Efek. Jadi akan tetapi berdasarkan data Cortex kami sudah melakukan pemblokiran atas 2 wajib pajak dengan total 2,6 miliar yang terkait dengan aset saham di bursa. Akan tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja, belum bisa dieksekusi untuk dilelang dan segala macam. Kemudian update terkait penagihan 200 penunggak pajak terbesar, data sampai 31 Januari 2026 sudah ada 130 wajib pajak yang bayar, total pembayarannya sebesar 14,155 triliun. Kemudian pertanyaan transformasi account representatif menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan kapan akan dimulai? Sudah dimulai, jadi sudah kami angkat di tahun 2025, di pertengahan 2025 kemarin, 1.772 AR dan penelah keberatan menjadi fungsional pemeriksa klaster pemeriksaan, fungsional pemeriksa klaster pengawasan di KPP wajib pajak besar, KPP khusus, dan juga di kantor pusat, dan akan kami lakukan seiring bertahap dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir dari Bisnis Indonesia, Mas Surya, yang lapor SPT belum setengah, apa antisipasi penumpukan pelaporan? Sampai dengan 23 Februari ini sudah masuk 3,5 juta SPT tahunan,
ada 3,4 juta SPT orang pribadi dan 94.000 SPT wajib pajak badan, sekitar 25% dari target total 14 juta SPT. Dari sisi penyiapan infrastruktur, kita sangat confidence dengan Cortex kami untuk kelancaran pelaporan SPT wajib pajak. Selain itu juga sedang kami proses penambahan fitur Cortex berupa Cortex Form dan M-Pajak, mobile pajak. Ini akan memberikan kemudahan bagi pelaporan SPT wajib pajak dengan status SPT nihil dan WPOP karyawan dari satu pemberi kerja. Di luar itu kami juga meminta bantuan kepada semua kementerian yang terkait seperti Kemenpan RB, BP BUMN, Bank Indonesia, Kemendagri untuk membantu mengarahkan pelaporan SPT untuk seluruh ASN atau pegawainya paling lambat akhir Februari ini sehingga bisa mencegah penumpukan di batas akhir waktu pelaporan. Di luar itu kami juga aktif, ada spektakuler ngabuburit, jadi di kantor-kantor pelayanan pajak kami dengan relawan pajak untuk negeri dari tax center dari seluruh universitas di seluruh Indonesia melakukan sosialisasi dan kampanye serta asistensi untuk aktivasi maupun penyampaian SPT yang bahkan di luar jam kerja pada saat ngabuburit buka puasa. Selain itu, kami juga memastikan bahwa semua wajib pajak yang menghadapi kesulitan atau hambatan, kami akan layani satu persatu, akan didampingi oleh petugas sampai bisa selesai dan submit SPT-nya. Demikian, terima kasih Pak Wamen.